Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Agustina dengan NIM 2321508047 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga semester 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi terkait analisa fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Jadi tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan dosen penggabungnya Bapak Ahmad Sofyan SHMH. Langsung saja saya masuk ke slide pertama. Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Jadi dikeluar Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat merupakan keputusan yang resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan ditetapkan pada tanggal 17 Oktober pada tahun 2018. Jadi fatwa ini hadir sebagai jawaban atas perkembangan di bidang farmasi dan kedokteran yang memanfaatkan komponen darah sebagai bahan obat, khususnya plasma darah. Nah, jadi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa keagamaan, MUI melalui keputusan ini memberikan pedoman bagi umat muslim mengenai gimana sih hukum menggunakan plasma darah sebagai bahan obat sesuai dengan syariat Islam tentunya. Masuk ke slide yang kedua, latar belakang mengapa fatwa ini dikeluarkan. Jadi, fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 ini dikeluarkan sebagai respons terhadap perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengobatan dan farmakologi. Jadi, perkembangan teknologi ini telah memungkinkan pemanfaatan berbagai macam bahan termasuk plasma darah dalam pembuatan obat-obatan modern. Kemudian, beredarnya obat-obatan yang bahan bakunya dari plasma darah. Maksudnya maraknya peredaran obat-obatan yang menggunakan bahan baku dari plasma darah telah menimbulkan keresahan di berbagai kalangan. Kemudian juga pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat muslim, bagaimana status kehalalannya, status kebolehannya dalam penggunaannya dari perspektif syariat Islam atau hukum Islam. Kemudian ada beberapa kasus-kasus nyata yang menimbulkan kebutuhan akan fatwa atau kasus-kasus yang menimbulkan terjadinya fatwa ini atau dikeluarkannya fatwa ini, yang kemudian dikeluarkannya fatwa ini. Yang pertama, kasus penolakan pasien terhadap terapi albumin untuk pengobatan luka bahan bakar parah karena kekhawatiran akan kehalalannya. Kemudian kontroversi seputar vaksin yang mengandung komponen albumin dari plasma darah. Kemudian dilema yang dihadapi pasien hemofilia muslim yang membutuhkan faktor pembekuan darah untuk pengobatannya. Kemudian ada juga pertanyaan dari industri-industri farmasi untuk sertifikat kehalalannya. Kemudian yang terakhir, kebingungan tenaga kesehatan muslim dalam meresepkan obat-obatan dari bahan plasma darah. Jadi inilah kasus-kasus yang akhirnya menjadi sebab fatwa ini dikeluarkan oleh MUI. Jadi dengan berbagai pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa MUI ini memandang perlu untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam regulasi obat, panduan bagi umat Islam dalam penggunaan obat, dan referensi bagi industri farmasi dalam pengembangan produk yang memenuhi kriteria syariat. Jadi fatwa ini tuh juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum juga ketenangan bagi pasien muslim yang membutuhkan obat-obatan berbahan plasma darah. Jadi setelah kita menelisik apa sih mengapa fatwa ini dikeluarkan, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian darah. Pengertian darah, Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 memberikan definisi ilmiah tentang darah yang bersumber dari penjelasan tim obat halal Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA yang dihadirkan oleh
PPOM MUI. Jadi berdasarkan fatwa tersebut, darah didefinisikan sebagai suatu tipe jaringan ikat yang memiliki karakteristik khusus dengan sel-sel yang tersuspensi atau tidak terpisah dalam suatu cairan intraseluler. Darah merupakan komponen vital dalam tubuh yang memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai media transportasi untuk mengangkut nutrisi, kemudian oksigen, hormon, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh jaringan tubuh, dan mengangkut zat-zat sisa metabolisme untuk diekskresi. Kemudian yang kedua, sebagai sistem proteksi yang mengandung sel-sel darah putih dan antibodi untuk melindungi tubuh kita dari infeksi juga penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga, sebagai sistem regulasi yang berperan dalam menjaga keseimbangan pH tubuh, suhu tubuh, dan hemostasis secara umum. Kemudian secara komposisi, darah ini dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama, cairan atau plasma, kemudian sel-sel darah. Jadi sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit yang berperan dalam transportasi oksigen, sel darah putih leukosit yang berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh, dan trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah. Oke, masuk aja kita ke pengertian plasma darah. Slide selanjutnya, slide keempat. Nah, jadi dalam fatwa ini menjelaskan secara detail ya tentang plasma darah, yakni sebagai komponen darah yang berbentuk cairan yang berwarna kuning yang berfungsi sebagai medium tempat sel-sel darah, nutrisi, dan hormon yang mengapung. Secara persentase, plasma darah merupakan 46-63% dari volume total darah dalam tubuh. Proses pemisahan plasma darah juga dilakukan melalui metode sentrifugasi, yaitu pemutaran sampel darah segar dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan sel-sel darah yang memiliki massa lebih berat menetap di bagian bawah, sedangkan plasma darah yang lebih ringan berada di lapisan yang paling atas. Kemudian komposisi plasma darah secara ilmiah terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk air sekitar 90%, kemudian protein yaitu termasuk albumin, globulin, dan fibrinogen yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam tubuh. Kemudian asam amino yang merupakan building blocks dari protein, dan berbagai jenis hormon yang mengatur fungsi tubuh, enzim yang berperan dalam reaksi biokimia tubuh, limbah nitrogen hasil metabolisme, nutrisi sebagai glukosa dan lipid, serta yang lainnya. Kemudian fatwa ini menekankan bahwa plasma merupakan unsur darah yang memiliki sifat-sifat berbeda dari darah secara keseluruhan, baik dari segi warna, dari segi bau, maupun rasanya. Perbedaan karakteristik ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penentuan status hukumnya di dalam syariat Islam atau hukum Islam, karena hal ini menunjukkan bahwasannya plasma adalah komponen yang dapat dibedakan dari darah secara keseluruhannya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, plasma darah dalam obat modern. Nah, jadi plasma darah dalam obat modern, dalam perkembangan ilmu pengobatan modern, plasma darah ini telah menjadi salah satu bahan penting dalam pembuatan berbagai jenis obat-obatan. Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 mencatat beberapa turunan plasma darah yang kemudian digunakan sebagai bahan obat yang masing-masing memiliki fungsi terapeutik spesifik. Jadi itu termasuk serum yang merupakan plasma darah tanpa faktor pembekuan, dan sel-sel darah digunakan dalam berbagai terapi dan pengobatan penyakit tertentu. Kemudian ada imunoglobulin atau antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun dan terkandung dalam plasma darah, berperan sebagai respon adaptif yang spesifik terhadap antigen. Pemberian imunoglobulin memberikan sifat kekebalan pasif yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau yang terpapar patogen tertentu. Kemudian ada hormon. Hormon itu hormon yang diekstrak dari plasma darah memiliki peran penting dalam terapi hormon replacement untuk pasien dengan defisiensi hormon tertentu. Contohnya hormon insulin untuk pengobatan diabetes mellitus, hormon pertumbuhan untuk gangguan pertumbuhan, dan hormon tiroid untuk hipotiroidisme. Kemudian ada asam amino.
Asam amino ini yang diisolasi dari plasma darah kemudian digunakan dalam formulasi nutrisi untuk pasien dengan gangguan metabolisme protein tertentu. Kemudian yang terakhir ada albumin. Jadi albumin ini merupakan protein plasma paling berlimpah yang digunakan dalam pengobatan kondisi hipoalbuminemia, shock, hipovolemik, cedera otak traumatis, dan luka bakar parah. Albumin ini berfungsi menjaga tekanan onkonotik plasma dan sebagai protein transport untuk berbagai molekul dan obat-obatan dalam sirkulasi darah. Jadi perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya plasma darah dan turunannya dalam pengobatan modern. Jadi yang mendorong perlunya kejelasan status hukum dari penggunaannya dari perspektif Islam. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu proses pembuatan obat dari plasma. Nah, di Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 menjelaskan secara detail bagaimana sih proses pembuatan obat dari plasma. Jadi khususnya serum dan imunoglobin yang menjadi perhatian utama dalam penentuan status hukumnya. Nah, jadi tahap pertama dalam pembuatan serum dan imunoglobin adalah pemilihan hewan yang sesuai seperti sapi, kuda, atau kambing yang memenuhi standar kesehatan. Hewan ini kemudian disuntik dengan vaksin atau antigen spesifik yang akan merangsang sistem kekebalan tubuhnya untuk memproduksi antibodi terhadap antigen tersebut. Jadi proses ini tuh disebut dengan imunisasi aktif, di mana tubuh hewan ini akan merespon antigen dengan memproduksi antibodi di dalam darahnya. Kemudian setelah periode tertentu dilakukan pengujian titer antibodi untuk memastikan bahwa hewan tersebut telah mengembangkan kekebalan yang memadai terhadap antigen yang disuntikan. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa level antibodi dalam darah hewan sudah mencapai kadar optimal, dilakukan pengambilan darah melalui vena leher atau vena jugularis dengan menggunakan teknik flebotomi yang aseptik dan meminimalkan stres pada hewan. Setelah itu, darah yang telah diambil kemudian diproses melalui teknik sentrifugasi untuk memisahkan plasma darah tersebut dari sel-sel darah. Plasma yang telah dipisahkan ini selanjutnya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan jenis obat yang akan diproduksi. Oke, jadi untuk imunoglobin plasma darah diproses lebih lanjut melalui metode seperti presipitasi dengan amonium sulfat, kromatografi pertukaran ion, atau filtrasi gel untuk mengisolasi dan memurnikan antibodi tersebut. Lanjut ke yang selanjutnya, jadi apa sih dalil Al-Quran dan hadis? Dari Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 ini berpijak pada dalil-dalil syar'i yang menyatakan bahwa darah merupakan salah satu zat yang diharamkan untuk dikonsumsi. Yang pertama itu surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ayat ini secara eksplisit menyebutkan darah yang mengalir atau dam masfuh sebagai salah satu dari 4 jenis makanan yang diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Para ulama dalam tafsir juga menjelaskan bahwa darah yang mengalir ini merujuk pada darah segar yang keluar dari tubuh hewan saat penyembelihan, yang berbeda dengan darah yang melekat pada daging setelah penyembelihan yang dibolehkan. Kemudian selain dalil Al-Quran juga fatwa ini mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu amin, tentang cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Jadi diriwayatkan dari Asma radhiyallahu anhu, beliau bercerita ada seorang wanita datang menemui Nabi SAW kemudian berkata, salah seorang di antara kami bajunya terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Nabi SAW menjawab, koreklah terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air lalu dicuci, dan setelah itu bisa digunakan untuk sholat.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini mengindikasikan bahwa darah adalah najis yang harus dibersihkan dari pakaian sebelum digunakan untuk sholat. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan darah secara khusus juga menegaskan status najis darah dalam syariat Islam. Nah, jadi dalil-dalil ini menjadi landasan yang penting dalam penentuan status hukum darah dalam fatwa MUI. Namun sebagaimana yang akan saya jelaskan di bagian selanjutnya, fatwa ini membedakan antara status hukum darah secara keseluruhan dan plasma darah sebagai komponen yang terpisah yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yakni pendapat ulama atau pandangan ulama. Jadi salah satu pendapat ulama yang dirujuk adalah dari Nazih Hamad, seorang pakar fikih kontemporer yang telah mengkaji secara khusus tentang bahan-bahan haram dan najis dalam makanan dan obat-obatan. Dalam karyanya Al-Mawad Al-Muharramah wa Al-Najasah fi Al-Ghiza wa Al-Dawa, bahan-bahan haram dan najis dalam makanan dan obat. Nah, Nazih Hamad ini menyatakan plasma darah tidak memiliki warna dan atau rasa darah dari berbagai sifat dan kekhususan darah, tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan darah meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Sehingga ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan, maka tidak akan diketahui spesifikasinya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan boleh dikonsumsi. Nah, jadi pendapat ini menunjukkan bahwasanya plasma darah memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dari darah secara keseluruhan, baik dari segi fisik maupun segi fungsinya. Perbedaan ini menjadi alasan yang kuat untuk tidak menyamakan status hukum plasma darah dengan darah secara keseluruhan. Kemudian pendapat lain juga dikutip dari Ali Muhyiddin Al-Ghurrah dalam karyanya Al-Qadlaya Al-Tibbiyah Al-Mu'asyirah atau isi-isi kedokteran kontemporer, yang menyatakan secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga hukumnya tidak haram. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti putih telur. Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue, pie, sup, puding, roti, produk susu, serta obat-obat untuk anak dan gizi untuk anak, dan yang dicampur dengan tepung, sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan hukumnya darah, walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya. Nah, jadi Ali Muhyiddin Al-Ghurrah juga mengutip keputusan seminar fikih kedokteran yang diselenggarakan oleh Organisasi Islam Incorporated di Casablanca pada Juni, yang menetapkan bahwa plasma darah adalah substansi yang berbeda dari darah dalam hal nama, karakteristik, juga sifat-sifatnya, sehingga tidak dihukumi sama dengan darah. Nah, jadi pandangan ulama-ulama ini menjadi landasan yang kuat juga selain dalil hukum yang tadi, Al-Quran dan hadis, untuk menentukan bagaimana keputusan akhir dari plasma darah dalam syariat Islam. Nah, jadi langsung saja kita ke ketentuan hukum dari keputusan MUI. Nah, jadi setelah mempertimbangkan berbagai macam aspek nih, dari sumber syariat, pendapat ulama, maupun kajian ilmiah, Komisi Fatwa MUI menetapkan ketentuan hukum yang jelas mengenai plasma darah untuk bahan obat. Ketentuan hukum ini menjadi bagian inti dari Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 yang memberikan pedoman praktis bagi masyarakat muslim. Jadi, ketentuan hukum pertama menegaskan prinsip dasar dalam syariat Islam bahwasanya pada dasarnya darah adalah najis karena haram dipergunakan sebagai obat dan produk lainnya. Ketentuan ini konsisten dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang secara tegas mengharamkan darah sebagai salah satu substansi yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ketentuan yang kedua memberikan pengecualian untuk plasma darah sebagai mana yang telah didefinisikan dengan ketentuan umum. Jadi MUI menetapkan bahwa plasma darah ini hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan dengan 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, hanya untuk bahan obat-obat. Hanya untuk bahan obat. Jadi pembatasan ini menunjukkan bahwasanya kebolehan penggunaan plasma darah hanya berlaku di dalam konteks pengobatan dan tidak diperluas untuk penggunaan bahan lain seperti bahan makanan ataupun bahan-bahan kosmetik contohnya. Jadi hal ini sejalan dengan prinsip darurat dalam fikih Islam yang memberikan rukhsah atau keringanan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, tidak berasal dari darah.
Persyaratan ini mempertimbangkan aspek kemuliaan manusia dalam Islam yang melarang memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk kepentingan konsumsi. Jadi plasma darah ini yang digunakan harus berasal dari hewan, bukan dari manusia. Kemudian yang ketiga, berasal dari darah hewan yang halal. Syarat ketiga, memastikan bahwa plasma darah yang digunakan berasal dari hewan yang halal yang dikonsumsi menurut syariat Islam seperti sapi, kambing, ataupun ayam. Plasma darah yang berasal dari hewan haram seperti babi tetap dihukumi haram dan tidak boleh digunakan. Nah, jadi ketentuan hukum ini sudah memberikan solusi yang sangat amat praktis bagi kita masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan medis modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Jadi fatwa ini menyimbangkan antara keharusan menjaga kesucian dan kehalalan dengan kebutuhan pengobatan yang merupakan maslahat bagi umat Islam. Kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah berlaku sejak 17 Oktober 2018. Bagaimana lazimnya fatwa MUI, fatwa ini bersifat terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaannya di kemudian hari jika itu diperlukan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi yang ada atau kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Jadi MUI juga menghimbau kepada seluruh umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyebarluaskan fatwa ini agar dapat menjadi pedoman dalam praktik penggunaan plasma darah sebagai bahan obat. Nah, fatwa ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi industri farmasi dalam pengembangan obat-obatan yang menggunakan plasma darah sebagai bahan baku, serta menjadi ketenangan bagi masyarakat muslim yang mengonsumsi obat-obatan yang mengandung plasma darah yang telah memenuhi ketentuan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa ini. Kemudian dalam fatwa ini juga mengambil dasar pengambilan hukum kaidah fikih, guys. Nah, dalam proses pengambilan hukum terkait plasma darah, MUI ini juga merujuk pada beberapa kaidah fikih yang relevan. Pertama, kaidah darurat itu ada ukurannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang pada dasarnya dilarang, namun kebolehan tersebut dibatasi sesuai dengan tingkat daruratnya. Kemudian kaidah yang kedua yang artinya bagian atau parsial tidak bisa mengambil hukum secara keseluruhan. Nah, kaidah ini menjadi dasar pembedaan hukum antara darah secara keseluruhan dengan plasma darah sebagai komponen dari darah. Kemudian kaidah ketiga merujuk pada yang artinya hukum itu berdasarkan ada dan tidak adanya ilat. Nah, kaidah ini menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu hal yang bergantung pada ada atau tidak adanya sebab atau alasan hukum. Jika alasan pengharaman darah tidak ditemukan pada plasma darah, maka hukumnya tersebut tidak berlaku untuk plasma darah. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya paparkan terkait Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Apabila masih banyak terdapat kekurangan dan lainnya, saya mohon maaf. Saya juga butuh saran untuk kedepannya. Jadi saya akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.